ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Isu Palestina itu paling enak dijual itu loh Ustaz. Ya, jadi kadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi mungkin ke Ustaz Zul tadi, Ustaz kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil Ustaz dari kejadian di Palestina? Ya paling tidak kita bisa mengambil pelajaran supaya di negeri kita nggak terjadi yang seperti itu. Ya mungkin demikian Ustaz ya. Baik, itu menarik sekali ya untuk kita bahas, Masya Allah. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara di Filistin ini kan bukan terjadi di akhir Ramadan ini saja. Beberapa Ramadan sebelumnya pernah terjadi, beberapa tahun sebelumnya terjadi, bahkan dari tahun berapa 1940-an hingga ke tahun ini itu sudah belasan kejadian-kejadian berdarah yang menyebabkan melayangnya banyak dari ruh saudara-saudara kita di sana, nyawa dari saudara-saudara kita, tertumpahnya darah, terinjaknya kehormatan, terluluh lantakkannya harta, dan berbagai kemaslahatan mereka. Jadi itu hal yang sudah terjadi dari semenjak dahulu. Dan sikap kita terhadap saudara-saudara kita tetap sama, adalah mendoakan mereka, mendukung mereka, dan kita berusaha dengan hal yang paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Cuman memang seperti yang diuraikan tadi, dan itu menarik sekali untuk dikaji sebenarnya. Karena itu banyak orang-orang yang tidak sadar juga bahwa ketika ada kejadian-kejadian seperti ini di saudara-saudara kita di Palestina, itu sebagian orang dijadikan sebagai proyek. Malah ada sebagian orang dia gembira malah kalau ada kejadian seperti ini. Ini kesempatan kita bereaksi. Kesempatan kita bereaksi. Ya, karena itu dari orang-orang pergerakan itu kelihatan sekali hal-hal yang sangat merusak sekali dan membahayakan. Khususnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ini menjadi lahan empuk sekali di fase-fase yang seperti ini. Nanti mereka akan serukan nanti. Wah, ini memang situasi ini menimpa umat Islam karena hilangnya khilafah Islamiyah. Nah, itu kesempatan lagi. Nah, situasi yang seperti ini menunjukkan ketidakbejusan para pemerintah. Walaupun sekarang ini banyak yang diam ya di sekarang di Indonesia ini karena Pak Presiden Masya Allah tegas sekali, ya, sehingga membungkam banyak orang yang biasanya beroceh seperti itu. Ini adalah kesempatan untuk kita berjihad. Dan untuk orang-orang yang berpemikiran radikal, itu kesempatan untuk menarik orang-orang ke arah pemikirannya dari isu-isu Palestina. Karena itu tabiat ya seorang muslim terhadap saudaranya yang lain, ketika terjadi musibah, dia pasti berempati, bersimpati. Itu pasti. Iya. Dan itu kewajiban kita memang secara syar'i. Kewajiban kita secara syar'i di dalam hal tersebut. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang selainnya. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya, tidak boleh dia menelantarkan saudaranya, dan tidak boleh dia serahkan saudaranya ke musuhnya. Itu memang sudah prinsip kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi ini ditunggangi oleh sebagian orang. Tunggangi untuk sebagian orang, sehingga dia bisa menarik sebagian anak-anak muda masuk ke dalam ranah-ranah pemikiran radikalisme dengan judul solidaritas untuk kaum muslimin di Palestina, nanti solidaritas untuk seluruh kaum muslimin yang tertindas, nanti seruan jihad dan sebagainya. Maka ini perlu diwaspadai. Iya. Karena itulah dari pelajaran yang pokok yang kita petik di kejadian-kejadian yang seperti ini, yang pertama kita mengambil kehati-hatian. Itu prinsip Al-Quran, kaidah Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian.
Iya. Kita harus memahami makna itu. Kemudian yang kedua, dari pelajaran yang penting kita perhatikan di sini adalah pentingnya kaum muslimin itu dijaga kesatuan hatinya, kebersamaan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, dan kebersamaan mereka di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Iya. Ya, kalau dia berpegang di Al-Quran dan Sunnah, ini penyelamatnya dari segala syubhat, segala hal yang membahayakan di pemikiran. Dan kalau dia selalu bersama pemerintahnya, Indonesia ini dipimpin oleh kepala negara, itu artinya kita berjamaah di dalam sebuah kebersamaan. Kita tidak boleh keluar dari kebersamaan itu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini harusnya mengingatkan kita akan pentingnya menyatukan hati-hati bersama pemerintah kita. Saya tidak berkata bahwa pemerintah itu sempurna, tidak ada kekurangannya. Dan tidak ada pemerintahan yang seperti itu, tidak ada kekurangannya. Ya, semuanya pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Tetapi harus kita pahami bahwa agama Islam ini datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Agama ini datang adalah untuk kita saling menasihati pada kekurangan yang terjadi, bukan membuat ronrongan dan bukan membuat kekacauan di tengah manusia terhadap pemerintahnya. Iya. Dan di sini juga mungkin perlu dipahami tentang pentingnya memahami fikih secara benar, agar supaya seorang itu jangan overacting sana sini. Ini karena di kejadian-kejadian di Palestina itu ada orang-orang yang overacting. Iya. Jadi mereka pikir ini kejadian untuk membalas orang-orang Yahudi, dia masuk meledakkan dirinya, misalnya mati dari Yahudi 3-10, tapi Yahudinya balas dengan ratusan pesawat yang membombardir mereka. Sudah pernah berlalu beberapa tahun sebelumnya, meninggal lebih dari 1.000 orang dari saudara-saudara kita di Palestina. Itu akal sehat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perlawanan? Dan sekarang ini sebagian orang ingin menjebak manusia. Dia gabungkan antara kegembiraan, kemudian ingin menjebak manusia kepada pemikiran mereka. Tentunya kita bergembira, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Saudara-saudara kita sudah aman, terjadi gencatan senjata, tidak ada lagi yang menindas mereka. Kita bergembira akan hal tersebut. Tapi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemenangan, ini diarahkan dari perbuatan kelompok Hamas dan semisalnya yang sering membuat kekacauan di sana, ya, dengan melemparkan rudal-rudal ke Israel, kemudian dibalas oleh Israel. Ingat, yang meninggal dari saudara-saudara kita itu lebih 200 orang. Kemenangan apa di belakang meninggalnya 200 orang dari saudara-saudara kita? Ini kadang sebagian orang menganggap enteng darah seorang muslim disebabkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan ini bukan fikih di dalam agama. Jihad di dalam agama itu adalah jihad yang menyebabkan musuh itu kalah dan menyebabkan kejayaan untuk umat Islam. Karena itu jihad apa saja yang menyebabkan kerugian besar untuk umat Islam, itu adalah jihad yang tidak disyariatkan. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena itu di Mekah, umat Islam dilarang berjihad dengan tangan. Bahkan ayat melarangnya. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dulu di Mekah dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Dilarang berjihad dulu di Mekah. Iya. Karena itu di pembahasan ilmu Quran itu dimaklumi ya, ayat-ayat Makkiyah itu kalau membahas tentang jihad itu bukan jihad dengan tangan, sebab waktu itu belum ada jihad dengan tangan. Itu salah satu di antara kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ini perlu dipahami bahwa jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan. Iya. Lebih daripada itu, sudah disyariatkan jihad di Madinah. Nabi dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk haji. Dihadang oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk. Jumlah Nabi dan para sahabat itu lebih dari 1.300 orang.
Bersamaan dengan itu, tidak ada waktu itu teriakan. Kenapa kita tidak perangi saja? Bukankah kalau kita mati syahid? Itu tidak masuk akal. Subhanallah. Itu bukan hal yang sesuai dengan hikmah. Karena kaum musyrikin waktu itu jumlahnya belasan ribu. Jumlahnya belasan ribu. Karena itu perintah Allah kepada nabinya agar melakukan perdamaian. Agar melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Ya. Sama dengan di akhir zaman. Akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Dimashq, dekat Baitul Maqdis. Dan akan membunuh Dajjal di sana. Akan membunuh Dajjal di sana. Dan ini juga untuk orang-orang Yahudi, jangan kalian bergembira dengan kezaliman kalian. Suatu hari kalian akan menjumpai dari janji yang Nabi SAW kabarkan bahwa waktu itu umat Islam akan memerangi mereka dan sampai mereka semuanya kalah, sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon pun, pohon itu akan berteriak, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, lihatlah di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Jadi Nabi Isa saja di akhir zaman ketika turun dan sudah ada Imam Mahdi memimpin umat Islam seluruhnya, bersamaan dengan itu ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dihadapi oleh mereka. Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi supaya bersembunyi di Bukit Tur. Disuruh bersembunyi, tidak ada kekuatan. Jangan bilang, oh bukankah kita harus perangi, itu jihad. Ini orang tidak mengerti fikih tentang makna jihad itu apa. Jihad itu disyaratkan di dalamnya adanya kekuatan. Disyaratkan di dalamnya ada kepemimpinan dari kepala negara. Disyaratkan di dalam jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah, kemenangan untuk umat Islam dan kejayaan umat Islam. Adapun hal yang membuat saudara-saudara kita semakin menderita, semakin tertindas, semakin terdolimi, itu bukan sebuah jihad. Ini hal yang hendaknya dipahamkan kepada sebagian umat Islam yang tersesat jalannya ini, yang selalu saja membuat masalah-masalah sehingga menjadikan sebagian dari saudara-saudara kita korban di dalam hal tersebut. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi seluruh kaum muslimin dan muslimat, memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang keliru ini, dan juga melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum di Palestina, dan semoga Allah membinasakan musuh mereka orang-orang Yahudi yang selalu berbuat zalim kepada mereka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.